Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, berkat Tuhan. Kita kembali di dalam permenungan Advent minggu yang kedua. Tema renungan Advent kita di minggu yang kedua ini adalah Allah mengundang manusia untuk terlibat dalam karya penyelamatannya. Allah mengundang manusia untuk terlibat dalam karya penyelamatannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam permenungan yang pertama, kita bersama-sama merenungkan dan menyadari tentang keberadaanku, di mana aku berada. Aku belajar, aku mencoba untuk menjadi peka, merasakan dan mengenali situasi di sekitarku dan di dalam diriku akibat pandemi COVID-19 ini. Situasi yang kita rasakan adalah medan pergulatan kita yang senyatanya dan sesungguhnya. Dorongan-dorongan yang muncul dalam diri kita merupakan pergulatan kita berhadapan dengan situasi yang ada. Maka medan pergulatan dan pergulatan kita menjadi titik pijak permenungan-permenungan kita pada minggu-minggu selanjutnya. Mari kita masuk di dalam permenungan yang kedua. Untuk mengawali pertemuan yang kedua ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu wayang tentang Natal dengan dalang Ki Ireng Sudarsono atau yang lebih kita kenal dengan Romo Bayu. Dalam menyaksikan wayang ini, mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan muda mencermati pergulatan dan ciri-ciri orang-orang yang dipilih untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah. Secara khusus dalam diri Bunda Maria dan Bapak Yosef. Wahai malaikat Gabriel, apa kabar malaikat Mikael? Aku melihat engkau, saudaraku, turun dari surga, dari tahta Allah sendiri. Aku bersama dengan Rafael dan bala tentara malaikat hendak mengetahui apakah gerangan yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kita. Ya, saudaraku, apa yang diperintahkan Tuhan Allah kita? Ketahuilah, malaikat Mikael, malaikat Rafael, dan bala tentara malaikat. Aku baru saja turun dari tahta Allah. Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kabar gembira kepada seorang perawan yang bernama Maria di kota Nazaret.
Kalau demikian, pasti engkau membutuhkan pengawalan, wahai malaikat Gabriel. Itu betul, saudaraku, malaikat Mikael, malaikat Rafael, dan seluruh bala tentara malaikat. Saudara-saudara para malaikat, mari kita kawal saudara kita yang akan turun ke bumi. Kita kawal Gabriel, siapkan bala tentara malaikat. Siapkan, siapkan. Wahai pasukan malaikat, aku malaikat agung Mikael memerintahkan agar malaikat seluruhnya mengawal perjalanan saudara kita Gabriel. Berangkat, kita berangkat! Jangan sampai ada bahaya. Inilah para setan jahat yang selalu memata-matai para malaikat. Adikku setan jahat. Apa, Kakang? Kamu jangan sampai terlihat oleh barisan para malaikat. Sembunyi, 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 sembunyi. Begini, Kakang. Ya, jangan sampai kelihatan ngumpet, ngumpet, ngumpet. Intip sedikit. Intip sedikit. Jangan kelihatan. Diceritakan pada saat itu terkena tiupan kuasa bala tentara malaikat yang melintas. Para setan pengintai terpental jauh. Awas, Kakang! Awas! Malaikat jangan sampai terganggu, jangan sampai terganggu. Hancurkan semua yang di jalan mengganggu. Waduh. Waduh. Akulah raja segala setan. Akulah iblis. Akulah Baal. Akulah Beelzebul. Akulah sang Lucifer. Kalian kurang ajar. Berani-beraninya memasuki wilayah Lucifer,
di kerajaan kegelapan. Ampun Tuan, aku adalah setan juga Tuan. Oh, kamu ternyata setan. Apa jabatanmu? Hamba tukang syuting, Tuan. Orang Komsos. Bukan, Tuan. Hamba yang Tuan tugaskan untuk mengintai kegiatan para malaikat. Lalu apa yang kau dapatkan, wahai setan pengintai? Begini Tuan, kami sedang melakukan pengintaian terhadap para malaikat. Kamu jangan takut, ngomong yang jelas. Baik Tuan. Pada saat itu kami sedang melakukan pengintaian. Iya, Tuan. Kami sedang melakukan pengintaian. Udah kamu diam, aku yang ngomong. Dan ternyata para malaikat itu berarak-arak terbang menuju bumi. Apa yang akan mereka lakukan, Tuan? Wahahaha. Bodoh kamu. Kamu pengintai tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Para malaikat-malaikat itu ingin pergi ke bumi untuk menyampaikan kabar mengenai firman yang akan menjadi manusia. Tahu kalian? Tidak tahu Tuan? Tidak tahu Tuan. Kalau demikian, jangan takut melawan budak-budak itu. Siapkan pasukan. Jangan sampai para malaikat itu sampai ke bumi. Hadang mereka! Hadang! Hadang mereka! Ayo berangkat adik! Pasukan setan, mari kita berangkat! Ayo berangkat! Pasukan setan seluruhnya. Aku jenderal yang diperintahkan oleh Lucifer untuk memimpin kalian. Apakah kalian sudah siap? Kalau kalian siap, celbu! Ajar para malaikat! Ajar para malaikat! Setan jahat berani-berani menghalangi perjalanan kami para malaikat. Kembali kalian budak-budak surga. Kalian ingin apa? Kembali. Kalau tidak kembali, kuhajar kalian. Ayo maju. Hey! Ah! Hey! Hey! Belum
kalah, belum kalah. Push, 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 push. Kok Kakang kalah sih? Wah, kamu tidak berani maju. Berani Kakang? Kalau begitu gantian kamu yang maju sana. Oke, aku maju. Ayo, sini para malaikat. Ayo, iya. Hai, iya, hai, 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 iya, hai, hai, iya. Masih ada. Serbu, janganlah. Wah, pasukan setan barat marit. Kurang ajar malaikat, jenderal maju. Hei, Mikael, berani-berani engkau menghancurkan pasukanku. Mau apa engkau, wahai Jenderal Setan? Dahulu kita bersama-sama sebagai para malaikat di surga dan engkau memberontak. Untuk apa terus-menerus berada di surga? Kalian berada di surga sebagai budak-budak Tuhan yang Maha Esa katanya itu. Lebih baik menjadi kami para setan. Akan kuhancurkan kalian sampai ke akar-akarnya. Dengan kuasa Allah dan hanya dengan kekuatan dari Allah, kuhancurkan kalian. Dalam kuasa Allah, usir kalian seluruh roh jahat. Wahai seluruh bala tentara malaikat, seluruh segala pasukan setan sudah mundur. Kita kawal Gabriel untuk segera sampai ke bumi. Mari kita kawal seterusnya. Jangan takut saudaraku, engkau aman. Kita tinggalkan pertempuran malaikat dan setan yang dalam kuasa Allah dimenangkan oleh pasukan malaikat. Perjalanan dilanjutkan
malaikat Gabriel di bawah kawalan para pasukan malaikat. Adegan selanjutnya adalah kampung Nazaret. Inilah sang perawan Maria yang sedang berada di dalam rumahnya di kampung Nazaret. Pada saat itu ia sedang sendirian. Ia sedang memikirkan rencana perkawinannya dengan Akang Yusuf. Panggilan mesranya Kang Ucup. Pada waktu itu mereka sudah bertunangan. Dan tidak berapa lama lagi akan dilangsungkan perkawinan antara perawan Maria dan Yusuf. Ketika Maria sedang sendirian di dalam rumahnya, ia teringat akan sosok Yusuf. Tiba-tiba muncullah sang Gabriel di hadapannya. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Oh, ada seorang malaikat tampak di hadapanku dan memberi salam yang aku tidak mengerti. Wahai sang malaikat, siapakah engkau, sang malaikat? Aku adalah Gabriel, salah satu dari 7 malaikat yang berada di tahta Allah. Aku mendapatkan tugas dari Allah yang Maha Luhur untuk menyampaikan pesan kabar gembira kepadamu. Pesan apa kiranya yang akan disampaikan kepada hamba, wahai sang malaikat? Maria, sesungguhnya engkau akan menjadi ibu. Engkau akan mengandung. Kuasa Roh yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Roh Kudus akan menaungi engkau. Dan atas kehendak serta kuasa Allah, engkau akan mengandung Sang Firman yang menjadi manusia. Oh sang malaikat, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Sedangkan aku sendiri seorang perawan yang belum bersuami. Wahai Sang Maria, atas kehendak Allah itu semua akan terjadi. Tundukkan dirimu dan katakan ya pada kabar gembira yang disampaikan oleh Tuhan Allah kita. Oh sang malaikat, tugas yang tidak mudah. Aku tahu, itu pasti tugas yang tidak mudah untuk engkau. Ada bahaya yang mengancam. Ada sesuatu yang tidak ringan dan mungkin akan berat bagimu. Tetapi jika engkau menyangganya dengan ketaatan imanmu, wahai sang perawan. Oh sang malaikat, meskipun bukan sesuatu yang mudah, kiranya terjadi padaku menurut perkataanmu itu. Jika demikian, wahai perawan suci, aku kembali ke surga.
demikian aku harus menemui Kakanda Yusuf. Aku harus memberitahu dia. Kakanda Yusuf, oh Maria. Adinda, adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada kakandamu ini? Sehingga engkau seakan-akan berlari-lari, terburu-buru menemui kakandamu Ucup ini, Adinda. Ya Kakanda, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada Kakanda Yusuf. Katakan itu, Maria. Katakan kepada kakandamu ini. Kamu makin cantik saja. Jangan begitu, Kakanda. Sesuatu yang penting ingin kusampaikan kepada Kakanda Yusuf. Apa itu? Apa, Adinda? Sampaikan kepada kakakmu Yusuf ini. Oh Kakanda, berat aku ingin mengatakannya. Oh Maria, berat apa? Apakah ada sesuatu yang membuat engkau sedih, Maria? Aku tidak sedih, Kakanda. Tetapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Yang harus kau ketahui, Kakanda. Apakah itu, Adinda? Segera sampaikan kepada kakakmu ini. Belum begitu lama, aku ditemui oleh sang malaikat yang bernama Malaikat Gabriel. Malaikat? Oh Maria, barang siapa melihat malaikat dia akan mati. Tapi tidak terjadi denganku, Kakanda. Dan menurut malaikat itu, aku akan mengandung. Dan ternyata aku rasakan tampaknya betul, Kakanda. Aku mengandung. Dan menurut malaikat itu, aku mengandung karena kuasa rohku. Apa? Engkau mengandung? Oh, Maria. Benarkah kata-katamu itu, Maria? Demikian adanya, Kakanda. Kalau demikian, tinggalkan aku seorang diri. Tolong Maria, tolonglah tinggalkan aku seorang diri. Oh, Maria. Apa yang terjadi, Maria? Semua ini tidak bisa aku mengerti. Tidak bisa aku pahami, Maria. Jika orang-orang tahu engkau telah mengandung, dan jika orang-orang tahu bahwa bukan aku yang berbuat, hukuman rajam yang akan kau terima, Maria. Tetapi bagaimana aku menolongmu, Maria? Bagaimana aku
harus menolongmu. Aku sangat mencintaimu, Maria. Tapi rasa-rasanya aku berat. Aku berat kalau aku harus menikahimu dalam keadaan seperti ini, Maria. Maria. Diceritakan Yusuf sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia tidak bisa mengerti. Ia sangat mencintai Maria dan tidak ingin Maria dihukum rajam oleh orang-orang sekitar. Namun ia pun merasa sulit kalau harus menikahi Maria dalam keadaan yang sekarang dialaminya. Yusuf dalam kesedihannya, kesedihan yang sulit ia pahami. Tetapi Yusuf bagaimanapun seorang yang tulus hatinya, ia tidak mungkin membiarkan Maria jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Yusuf jatuh tertidur, dan di dalam tidurnya Allah membuatnya mengerti. Allah membuatnya mengerti akan peristiwa yang dialaminya. Yusuf, Yusuf. Dalam mimpi Allah bersabda, Yusuf, ambillah Maria sebagai istrimu. Tiba-tiba Yusuf bangun. Adinda Maria, aku datang Adinda. Ini aku, tunggu aku. Adinda. Diceritakan, singkat cerita, Yusuf akhirnya menikahi Maria. Pada waktu itu, mereka menikah dan sebagai suami istri, mereka harus pergi ke sebuah kota yang bernama Bethlehem. Kenapa mereka pergi ke Bethlehem? Karena Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Dan pada waktu itu, Kaisar Romawi memerintahkan agar setiap orang kembali ke tempat asalnya untuk dilakukan pendataan sensus penduduk. Maria dalam keadaan mengandung yang sudah saatnya melahirkan, pergi menuju kota Bethlehem. Mereka sulit mendapatkan tempat penginapan. Hanya tersisa bagi mereka tempat orang-orang untuk mengandangkan ternak-ternak. Inilah tempat kandang ternak itu. Pada malam itu, Yusuf dan Maria pergi ke tempat itu. Dan di sanalah diceritakan singkat cerita, Maria melahirkan anaknya. Itulah kelahiran Sang Firman yang menjadi manusia. Diceritakan pada malam kelahiran Sang Firman yang menjadi manusia, malaikat diutus turun ke bumi.
Diceritakan pada saat itu ada seorang raja yang sangat bengis. Inilah namanya Raja Herodes. Raja Herodes mendengar dari para majus bahwa ada raja baru yang dilahirkan. Inilah Herodes. Wahai bawahan Raja Herodes, aku telah menerima kabar dari orang-orang Majus bahwa Raja Yehuda yang baru ada dilahirkan. Maka aku mengambil keputusan, jangan sampai raja itu menghancurkan kekuasaan Raja Herodes. Betul? Maka aku perintahkan kepada kalian, wahai bala tentaraku. Aku perintahkan, bunuh semua anak yang berada di umur di bawah 2 tahun. Apa? Sudah ingat? Apa perintahku? Bunuh anak-anak semuanya yang berada di bawah 2 tahun. Di seluruh wilayah kerajaanku. Kerjakan perintahku! Prajurit! Iya, Tuan. Kerjakan perintahku! Iya, Tuan. Iya, Tuan. Segera laksanakan! Siap, Tuan Herodes! Siap-siap apa? Pergi! Bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Jangan sampai raja baru itu menjadi besar. Inilah Raja Herodes. Inilah Herodes. Pasukan Raja Herodes. Menurut perintah Raja Herodes, seluruh anak yang berada di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Kita harus mengerjakan perintah Raja Herodes. Kalau tidak mengerjakan perintah Raja Herodes, kita sendiri yang dihukum. Ayo kalau begitu, kita bunuh seluruh anak yang berada di bawah umur 2 tahun. Kita laksanakan serbu. Ayo bunuh anak-anak. Woi, kejar itu, kejar. Ayo kejar. Woi, mana? Serahkan anakku. Ayo, mana? Serahkan anakku. Woi. Jangan Tuan. Mana serahkan anakku? Hei! Jangan terkecuali. Bunuh seluruhnya.
diberitakan para prajurit Herodes melaksanakan dengan cepat seluruh perintah raja. Anak-anak dibunuh ratap tangis di mana-mana. Diceritakan, pada waktu itu, keluarga kudus Nazaret, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus sedang tertidur pada suatu malam. Ratap tangis di luar sana tidak membangunkan mereka. Namun kemudian malaikat Tuhan memerintahkan kepada Yusuf, menyampaikan pesan Tuhan. Wahai Yusuf, 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 bawalah anak itu, sang bayi, beserta ibunya. Larilah engkau, larilah kalian ke Mesir. Adinda, mari kita lari. Adinda, bangun, Adinda. Maria, bangun. Cepat, bawa Yesus, Maria. Ayo cepat. Weh, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari, pulang aja. Jangan lari. Ayo Maria, kita naik ke lembah ini Maria. Iya Kakanda. Weh, mana tadi hilang ya? Pulang aja lu. Hilang, tadi kayaknya ada orang kok hilang kemana wala? Pulang aja lali. Kejar, kejar, kejar. Kejar. Ayo kejar. Kejar udah tangkap banget. Ayo tangkap. Akulah Herodes. Mampus kau raja baru. Mampus kau raja baru. Siapapun tidak akan mampu mengalahkan Raja Herodes. Inilah Herodes, Raja Maha Kuasa. Wah, Ini Herodes. Wah, mampus kau raja baru. Sang bayi dan ibunya dibawa ke Mesir oleh Bapak Yusuf. Pada malam yang berbahaya itu, mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran pasukan-pasukan Herodes. Berkat ketulusan hati sang ayah, Maria terbebas dari hukum rajam. Dan berkat keteguhan hati sang bunda, Maria menerima kabar dari malaikat, sehingga sang firman menjadi manusia. Inilah orang-orang yang melaksanakan kehendak Allah. Yusuf orang yang tulus hatinya, Maria orang yang teguh hatinya, siap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka sang firman pun menjadi manusia. Yesus sang bayi selamat, dan kelak mereka akan keluar dari Mesir kembali ke tanah terjanji. Firman menjadi manusia. Tamat!
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, untuk memahami lebih baik kisah wayang tersebut, Bapak Ibu saya persilahkan untuk mendalami dan membaca secara pribadi Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 dan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu bisa lihat di layar yang ada ini. Nah, setelah Bapak Ibu menyaksikan wayang atau Bapak Ibu merenungkan secara pribadi dari sabda Tuhan tadi, baik mari kita merenungkan secara pribadi. Saya akan menawarkan beberapa pokok-pokok permenungan, bisa menjadi permenungan pribadi dan sekaligus bisa untuk bahan berbagi dengan saudara kita, bahan untuk sharing bagi saudara kita. Pokok permenungan yang pertama adalah, menurut Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, apa ciri-ciri orang yang dipilih Allah untuk terlibat mewujudkan karya penyelamatan Allah dalam diri Bunda Maria dan Santo Yosef? Cirinya apa sih orang-orang yang dipilih Allah ini sehingga dilibatkan di dalam karya penyelamatan ini? Ini pokok permenungan yang pertama. Pokok permenungan yang kedua, pergulatan mereka macam apa? Ketika mereka dipilih, ketika mereka dipanggil, apakah mereka dengan begitu saja, oh ya saya mau, oke ikut? Atau Bapak Ibu menemukan bahwa sebetulnya ada banyak pergulatan yang cukup dalam, yang cukup hebat dalam diri mereka itu, secara khusus dalam diri Bunda Maria dan Bapak Yosef. Permenungan ketiga, berdasarkan permenungan yang pertama, melihat situasi, menyadari situasi, merasakan situasi, apakah aku merasakan adanya panggilan? Apakah aku merasakan adanya keterpilihan? Aku dipanggil dan dipilih untuk terlibat dan bertindak dalam situasi sekarang ini. Situasi sekarang ini, situasi di mana saya berada berdasarkan apa yang sudah saya rasakan, yang saya alami. Yang keempat, yang terakhir adalah bentuk konkret apa yang menjadi keputusan dan hasratku untuk bertindak. Sumbernya dari mana? Ketika saya merenungkan pada bagian yang ketiga, soal bahwa aku dipanggil dan diterpilih, ada dorongan apa dalam diriku? Ada muncul kehendak apa? Dan kalau kita mengolah kehendak, pada gilirannya sampai pada pengalaman keputusan. Dan ketika keputusan itu saya dalami dan saya terima, pada akhirnya menimbulkan hasrat. Hasrat untuk bertindak, desire untuk melakukan sesuatu. Sehingga sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita buat dengan hasrat yang luar biasa, dengan gairah yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah 4 permenungan di Renungan Advent yang kedua ini. Maka selamat bermenung. Berkat Tuhan.